Shalom, selamat pagi. Hari ini kita belajar jangan lupakan 3 hal. Yang pertama, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, tidak lupa membalas kebaikan kasih Tuhan. Yang ketiga, tidak boleh melupakan keadaan kita. Dari 3 kupasan ini kita belajar. Yang pertama, tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Apa itu kebaikan Tuhan? Yang pertama ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi saudara, tanpa dosa diampuni, kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Jadi Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam mendengar doa kita, tetapi dosa kita yang menghalangi Tuhan menjawab doa-doa kita. Maka dosa kita harus diampuni. Itu kebaikan Tuhan yang pertama. Tanpa dosa diampuni, manusia tidak dapat diselamatkan. Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Nah, kalau kita sudah diampuni dosa kita, maka kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada ilustrasi Yesus sudah mengampuni dosa orang yang begitu banyak, tapi ketika ketemu dengan teman yang berhutang, dia penjarakan, dia marah sama temannya, maka Yesus begitu marah. Jadi saudara, kalau kita sudah diampuni, kita wajib mengampuni. Maka kebaikan Tuhan yang pertama, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Yang kedua, apa sih kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan yang kedua adalah menyembuhkan segala penyakit kita. 3 bagian B, Ia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi sembuh, sehat, waras, lahir dan batin, berpikir sehat, dan kita memiliki akal yang sehat. Segala macam apa saja, tidak terbatas, kita bisa daftarkan berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitmu, katanya, Tuhan bisa menyembuhkannya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang timpang bisa melompat-lompat. Bahkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, selanjutnya kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan, Dia yang menebus engkau dari lubang kubur. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, kubur lambang daripada kematian, kubur lambang daripada kegelapan dan kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Jadi kita keluar dari lubang kubur ketika Yesus bangkit mengalahkan maut. Itu artinya bahwa kita keluar dari kegelapan. Maka Dia yang mengeluarkan hidupmu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka saudara, jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Jangan lagi tinggal bersama-sama dengan kuasa iblis. Maka ambil keputusan untuk keluar daripada kegelapan. Jadi saudara, banyak orang sudah percaya tetapi masih hidup di dalam kegelapan, masih ada hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan, merusak kehidupan kita. Tapi begitu banyak orang masih dijajah iblis, tinggal di dalam kegelapan. Nah, kebaikan Tuhan tidak boleh dilupakan. Kebaikan Tuhan yang selanjutnya, kebaikan Allah yang keempat adalah memahkotai kita dengan kasih, setia dan rahmat. Ayat yang keempat, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Kasih bahasa yang menembus suku, umur, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Jadi saudara, yang harus dikalungkan dalam kehidupan kita, jadi mahkota melekat di kepala kita, itu kita punya kasih yang mengampuni, kasih. Selain daripada kasih, dikatakan dimahkota dengan setia. Yang ketiga, rahmat. Sudah tahu mahkota ada di kepala. Setia berarti kita tidak mudah berpaling kepada dunia, tidak mudah tertarik kepada cinta akan dunia. Kita setia dalam beribadah, setia berdoa. Rahmat artinya Allah membuat kita
bertahan, rahmat, arti anugerah yang selalu diberikan, yang tidak ada habis-habisnya. Kata Ratapat 3:23, tak bersudahkan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Jadi hal yang Tuhan beri paket di kepala kita, kita punya kasih, setia, dan rahmat. Kebaikan Tuhan yang selanjutnya, yang kelima, itu adalah memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa. Dunia nggak bisa memuaskan anak-anak Tuhan, karena di dalam batin kita, di dalam lorong hati kita, kita tidak bisa dipuaskan makan, minum, pakaian, penglihatan, baju yang baru, tapi hanya dipuaskan jika Tuhan Allah hadir dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tahu apa yang paling kita perlukan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, Dia yang memuaskan hasrat kita. Dia yang memuaskan kita dengan kebaikan, dan yang Tuhan berikan kepada kita baik luar biasa. Kebaikan Tuhan selanjutnya ialah yang keenam, Ia memperbaharui kekuatan kita seperti burung raja wali. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan. Maka kekuatan kita dibaharui dari hari ke hari. Dikatakan bahwa kekuatan kita tidak seberapa, kata kitab Wahyu. Maka kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, masalah, tantangan, atau teman terkadang melemahkan kita. Dunia terkadang melemahkan kita. Nah, Tuhan mau kita membaharui batin kita dengan anugerah dan rahmat daripadanya. Yang selanjutnya, kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Jadi bayangkan saudara, kalau setiap kali kita berbuat dosa dihajar, setiap kali kita berbuat salah dipukul Tuhan, barangkali kata Ayub, kata Daud, kita nggak bisa berdiri. Jadi Tuhan tidak menimpalkan kepada kita setimpal dengan dosa kita, karena selayaknya ketika yang berdosa dihukum dan dibinasakan. Tapi itu luar biasa kebaikan Tuhan. Tuhan tahu daging kita cenderung untuk berbuat dosa. Dia adalah Allah yang murah hati, Ia yang maha pengampun, seperti kisah anak yang hilang. Setelah dia menghabiskan harta ayahnya, dia kembali Bapa dengan tangan terbuka menerima dia. Ini adalah sebuah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagian tidak boleh melupakan, kita harus jangan lupa membalas kebaikan, kasih, dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa membalas? Tadi saya uraikan di atas begitu banyak kebaikan Tuhan, 7 kebaikan Tuhan. Tapi kita mau membalasnya seperti apa? Ayat yang ke-11, dengan jalan takut akan Dia. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan karena kita tahu Tuhan baik, kita takut akan kata Tuhan tidak pernah salah menuntun kita. Jadi dasar takut kita akan Tuhan itu dasarnya harus kasih, bukan karena takut seperti hukum Taurat. Tuhan mau kita mengasihi, memiliki hati Bapa. Kenapa kita beribadah? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita baikkan Tuhan? Dengan jalan kedua, dengan jalan mentaati firman-Mu. Ayat 17 dan 18. Jadi orang-orang pahlawan-pahlawan yang melakukan firman Tuhan. Jadi kita taat itu karena kasih, bukan karena paksaan. Taat karena kasih, bukan karena kita itu sebuah kewajiban. Nah, kita umat yang berani mati bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan jalan beribadah kepadanya dengan suka. Jadi saudara, kita beribadah itu sedang membalas kebaikan Tuhan. Jadi bukan kewajiban, bukan paksaan, tapi dengan sukacita. Kadang kita bersyukur Tuhan itu baik. Kita bersukacita, bergembira karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita bersukacita, gembira karena Tuhan telah tebus kita dari lubang kubur. Kita bersukacita, gembira karena kita disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu membuat ibadah kita luar biasa. Jadi ibadah itu hati yang selalu melekat dengan cara kita menyembah, memuji, memuliakan kepada Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan jalan melayani Dia dengan roh yang menyala-nyala. Saudara, kita bergairah, on fire. Dan yang terakhir,
Yang pertama, apa? Tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan, ada 7. Dan kemudian kita membalas kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh lupa keadaan kita. Ayat yang ke-14. Tuhan tahu siapa kita. Kita ini dikatakan hanya debu. Saudara, kalau saudara ambil debu, saudara tiup, dia langsung terbang. Artinya kita ini lemah. Kita harus menyadari kita ini juga nggak punya kekuatan yang hebat. Jadi kita tidak boleh lupa keadaan kita. Yang kedua, kita ini di luar Tuhan kita nggak dapat berbuat apa-apa. Makanya jangan sombong, bahwa jangan sok hebat karena di luar Tuhan. Kata Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Tinggal dalam aku, tinggal dalam firman-Ku. Dan seperti pohon di luar daripada, kalau rantingnya terpisah, maka nggak ada yang bisa kamu buat. Dan yang terakhir ayat 15 dan 16, dari kita dibatasi umur kita. Jadi saudara tahu bahwa kita tidak sampai berumur 200-300 tahun. Kadang-kadang ada orang 50 mati, 60 mati, bersyukur kita bisa umur lebih panjang, tapi umur kita terbatas. Maka kita ingat siapa kita dan batas umur kita. Jadi saudara, yang pertama, tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan, ada 7. Kemudian kita jangan lupa membalas kebaikan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh lupa keadaan diri kita terbatas dari debu dan kita sementara. Tuhan berkati. Shalom.